Vietnam menangis. Thailand dan Malaysia kompak beri komentar gila usai timnas Indonesia U23 dicurangi wasit saat lawan Vietnam di final. Vietnam menangis. Thailand dan Malaysia kompak beri komentar gila usai timnas Indonesia U23 dicurangi wasit saat lawan Vietnam di final. Kemenangan Vietnam tadi malam harus dibatalkan. Terbukti curang dan main kasar Vietnam terancam didiskualifikasi. Dan pertandingan final Piala AFF U23 antara Indonesia U23 versus Vietnam berpotensi diulang. Catat tanggal mainnya teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, media Malaysia soroti aksi marah asisten pelatih Indonesia U23 usai Robbie Darwish dihalangi Vietnam, dianggap gunakan cara licik. Pertandingan final Piala AFF U23 2025 antara timnas Indonesia U23 dan Vietnam U23 masih menyisakan keprihatinan sebab diwarnai insiden panas yang mencuri perhatian, termasuk dari media Malaysia. Laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa malam 29 Juli 2025 berakhir dengan kekalahan tipis 0-1 untuk Garuda Muda. Gol tunggal Vietnam dicetak oleh Nguyen Kong Phuong di menit ke-37, membuat Indonesia harus puas menempati posisi runner-up dalam ajang bergengsi tingkat Asia Tenggara tersebut. Namun, bukan hanya hasil akhir yang menjadi sorotan. Media Malaysia, Makan Bola, melaporkan kejadian menjelang akhir pertandingan yang dinilai kontroversial. Ketika Indonesia tengah mengejar ketertinggalan, Robbie Darwish hendak melakukan lemparan ke dalam, salah satu keunggulan serangan Indonesia. Namun aksinya terhambat oleh botol-botol air yang berserakan di pinggir lapangan, diduga sengaja diletakkan oleh pihak Vietnam untuk mengganggu konsentrasi dan ritme Robbie. Melihat hal itu, asisten pelatih Indonesia Damien van Rensburg langsung merangsek ke area lawan untuk menyingkirkan botol-botol tersebut. Tindakannya memicu ketegangan antara kedua tim dan akhirnya membuat wasit mengeluarkan kartu merah untuk Damian. Media Malaysia menyebut langkah Vietnam sebagai taktik cerdik namun licik. Makan Bola menyoroti bagaimana Vietnam menggunakan cara tidak sportif untuk memperlambat permainan dan menahan serangan Indonesia. Mereka menyatakan, tindakan cerdas dari Vietnam terbukti efektif setelah salah satu staf pelatih Indonesia diusir keluar lapangan. Lebih jauh lagi, media tersebut mengungkap bahwa taktik Vietnam mendapat perhatian dari berbagai pihak. Bahkan, disebut-sebut mendapat apresiasi dari situs sepak bola ASEAN yang merupakan media official Federasi AFF itu sendiri karena keberhasilannya mengganggu strategi lemparan jauh Robbie yang dikenal akurat. Sungguh sangat memprihatinkan, media official AFF yang harusnya memperbaiki turnamen malah memberikan apresiasi terhadap kelicikan Vietnam. Insiden ini menambah panjang deretan drama dalam pertandingan final yang memang berlangsung sengit sejak menit awal. Meski kecewa, timnas Indonesia U23 tetap mendapat apresiasi atas perjuangan mereka sepanjang turnamen. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju Indonesia sebaiknya keluar saja dari Konfederasi AFF? Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Gerard van den Borg, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk tim kepelatihan timnas Indonesia di semua kelompok umur yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silakan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda! Mari kita lanjut teman-teman. Situasi dalam final Piala AFF U23 2025 antara Indonesia dan Vietnam jelas menimbulkan kontroversi, terutama soal etika dan sportivitas dalam sepak bola.
Tindakan Vietnam yang diduga sengaja menaruh botol di area lemparan untuk menghambat Robbie Darwish bisa dianggap sebagai taktik tidak fair, meskipun terlihat pintar dalam konteks strategi. Ini menunjukkan bagaimana tim bisa mengeksploitasi celah dalam aturan untuk mendapat keuntungan, meski dengan cara yang dipertanyakan secara moral. Lebih jauh, insiden ini membuka diskusi lebih luas soal batas antara strategi dan manipulasi dalam olahraga. Sepak bola bukan hanya soal menang, tapi juga tentang menjunjung sportivitas. Jika tindakan seperti ini terus dianggap sah-sah saja, maka nilai fair play bisa terkikis. Hal ini juga jadi pelajaran penting bagi timnas Indonesia U23 untuk tetap tenang dan fokus, bahkan dalam situasi tertekan. Reaksi emosional meski manusiawi bisa merugikan tim secara keseluruhan, terutama dalam pertandingan penting. Tapi pada akhirnya, peristiwa ini memperlihatkan betapa keras dan penuh trik dunia sepak bola modern yang kadang tak hanya dimenangkan di lapangan, tapi juga di sisi-sisi tak terlihat. Kekalahan dan kontroversi memang menyakitkan, apalagi ketika perjuangan sudah sampai titik akhir. Tapi justru dari momen-momen seperti inilah mental juara terbentuk. Untuk para pemain timnas Indonesia U23 dan seluruh pendukungnya, jangan biarkan satu hasil meruntuhkan semangat. Kalian telah menunjukkan keberanian, kerja keras, dan semangat juang yang luar biasa. Kekalahan bukanlah akhir dari cerita, ini hanya awal dari perjalanan yang lebih besar. Dalam sepak bola seperti dalam hidup, kadang kita harus jatuh untuk tahu bagaimana cara bangkit lebih kuat. Jangan takut pada kegagalan, takutlah jika tidak belajar darinya. Gunakan rasa kecewa ini sebagai bahan bakar untuk berlatih lebih keras, berpikir lebih cerdas, dan bertarung lebih tangguh ke depan. Ingat, tidak ada tim besar yang tidak pernah kalah, tapi semua tim besar punya satu kesamaan. Mereka selalu kembali bangkit. Garuda Muda sudah menunjukkan potensinya, sekarang saatnya mematangkannya. Terus terbang Garuda, langit masih luas menanti. Timnas U23 gagal di final AFF U23. Erick Thohir fokus ke kualifikasi Piala Asia 2026. Meski timnas Indonesia U23 gagal meraih gelar juara di ajang Piala AFF U23 2025, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh pemain dan tim pelatih. Ia menyatakan bahwa pengalaman yang diperoleh dari turnamen ini akan menjadi bekal berharga untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar pada September mendatang. Dalam laga final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 malam, Garuda Muda harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor tipis 0-1. Gol sematawayang yang dicetak Nguyen Chong Phuong di menit ke-36 membawa Vietnam kembali mengangkat trofi, sementara Indonesia harus puas di posisi kedua. Walau hasil akhir tak sesuai harapan, Erick menilai para pemain telah menunjukkan performa terbaik mereka. Ia juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi tim serta dukungan luar biasa dari para pendukung. Terima kasih kepada para pemain, pelatih, dan ofisial timnas U23 atas kerja keras mereka selama turnamen ini. Dukungan dari para supporter juga sangat berarti bagi tim, tulis Erick melalui akun Instagram resminya. Ia menambahkan bahwa kekalahan ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi. Fokus utama kini adalah menatap tantangan yang lebih besar, yakni kualifikasi Piala Asia U23 2026. Turnamen ini jadi pengalaman penting untuk menyiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026, ujarnya. Kekalahan dari Vietnam di final ini menjadi yang kedua secara berturut-turut setelah sebelumnya di edisi 2023 Indonesia juga takluk dari tim yang sama lewat adu penalti. Meski belum berhasil membawa pulang trofi, permainan tim asuhan Gerald Vandenberg menunjukkan kemajuan positif. Strategi yang lebih agresif dan semangat juang hingga akhir laga terlihat menonjol, walau penyelesaian akhir dan pertahanan masih perlu pembenahan. Erick harap kekalahan ini menjadi pelajaran untuk memperkuat konsistensi, pembinaan berkelanjutan dan kerjasama tim dalam menghadapi persaingan di tingkat regional maupun internasional ke depan. Lebih lanjut, situasi timnas Indonesia U23 yang gagal meraih gelar juara Piala AFF U23 2025 tentu mengecewakan, terutama karena laga final digelar di kandang sendiri. Kekalahan tipis dari Vietnam menunjukkan bahwa jarak kualitas tidak terlalu jauh, tetapi tetap ada celah yang perlu segera dibenahi, khususnya dalam penyelesaian akhir dan konsentrasi lini belakang. Namun penting untuk tidak semata-mata melihat hasil. Tim ini menunjukkan semangat bertarung, organisasi permainan yang mulai terstruktur, dan keberanian untuk bermain ofensif. Hal-hal seperti ini menjadi indikator positif bahwa ada perkembangan terutama di bawah asuhan pelatih yang mencoba membentuk identitas permainan. Apa yang disampaikan Erick Thohir cukup relevan.
Kegagalan ini harusnya tidak membuat tim terpuruk, melainkan menjadi pelajaran penting. Turnamen regional memang penting untuk membangun kepercayaan diri dan mental juara. Namun target menengah seperti kualifikasi Piala Asia U23 jauh lebih strategis untuk masa depan sepak bola. Penting juga dicatat bahwa kekompakan antar pemain dan kontinuitas program pembinaan menjadi kunci. Tim muda butuh waktu, pengalaman, dan stabilitas untuk tumbuh. Jika PSSI bisa menjaga keseimbangan dan memberikan ruang bagi pemain-pemain ini berkembang, kekalahan di turnamen ini bisa menjadi fondasi untuk prestasi yang lebih tinggi di masa depan. Kekalahan memang menyakitkan, apalagi ketika sudah berjuang begitu keras hingga ke partai final. Tapi justru di titik inilah karakter sejati sebuah tim dan bangsa diuji. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Itu adalah bagian dari proses menuju kematangan dan kemenangan sejati. Ingat, setiap juara besar pernah merasakan pahitnya kekalahan. Mereka yang kuat bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang selalu bangkit dengan tekad lebih besar. Timnas U23 telah menunjukkan semangat juang, keberanian, dan rasa cinta tanah air yang luar biasa. Itu adalah fondasi yang tak bisa diajarkan begitu saja. Itu tumbuh dari hati. Jadikan ini bahan bakar untuk berlatih lebih keras, memperbaiki diri, dan kembali lebih kuat. Jangan patah semangat karena satu hasil buruk. Yang penting adalah langkah ke depan, terus belajar, terus berjuang, dan percaya bahwa masa depan cerah sedang menanti. Untuk para pemain, pelatih, dan seluruh pendukung, tetap bersatu, tetap percaya, karena kisah besar seringkali dimulai dari momen yang sulit. Garuda Muda, terbanglah lebih tinggi. Perasaan campur aduk. Jens Raffen jadi top skor tapi gagal bawa Timnas Indonesia U23 juara di AFF U23 2025. Jens Raffen menutup turnamen Piala AFF U23 2025 dengan perasaan yang sulit digambarkan. Di satu sisi, ia sukses mencatatkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak. Namun, di sisi lain, Timnas Indonesia U23 harus merelakan gelar juara setelah kalah dari Vietnam di partai final. Cetak 7 gol, Jens Raffen rebut gelar top skor. Striker muda berdarah Belanda Indonesia ini tampil impresif sepanjang turnamen dengan mengoleksi 7 gol. Namun, pencapaiannya tersebut terasa kurang lengkap karena tidak dibarengi dengan gelar juara untuk skuad Garuda Muda. Senang rasanya bisa jadi top skor, tapi terus terang, tujuan utama saya ke turnamen ini adalah membawa pulang trofi juara, bukan penghargaan pribadi. Ungkap Jens setelah pertandingan final. Ia menambahkan, hari ini saya hanya ingin menang bersama tim, dan tentu saja kecewa karena itu tidak terwujud. Indonesia U23 takluk di final dari Vietnam. Langkah Timnas Indonesia U23 harus terhenti di final setelah dikalahkan Vietnam U23 dengan skor tipis 0-1. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam 29 Juli 2025. Kekalahan ini menjadi ulangan hasil di edisi sebelumnya, di mana Indonesia juga kalah dari Vietnam di Piala AFF U23 2023 melalui adu penalti. Meskipun hasil akhir tak sesuai harapan, pelatih dan ofisial menyampaikan apresiasi terhadap perjuangan para pemain yang telah menunjukkan performa terbaik sepanjang turnamen. Lebih lanjut, situasi yang dialami Jens Raffen mencerminkan dilema klasik dalam dunia olahraga, keberhasilan individu yang tidak sejalan dengan capaian tim. Meskipun Raffen berhasil menunjukkan kualitasnya sebagai striker tajam dengan menjadi top skor turnamen, keberhasilan itu terasa pahit karena tidak diiringi dengan gelar juara untuk Indonesia. Ini menunjukkan bahwa bagi pemain seperti Jens, kemenangan tim jauh lebih penting daripada pencapaian pribadi. Kekalahan dari Vietnam juga memperlihatkan bahwa masih ada pekerjaan rumah besar bagi Timnas Indonesia U23, baik dari segi taktik, mental, maupun pengalaman di partai puncak. 2 kali berturut-turut kalah di final dari lawan yang sama menjadi sinyal bahwa evaluasi mendalam sangat dibutuhkan, terutama dalam hal strategi dan penyelesaian akhir. Namun di balik kekecewaan, performa Jens Raffen bisa jadi modal penting untuk masa depan. Ia telah menunjukkan potensi besar dan semangat juang tinggi, sesuatu yang bisa menjadi inspirasi bagi pemain muda lainnya. Jika tim mampu menjaga kekompakan dan terus berkembang, kegagalan hari ini bisa menjadi pijakan menuju kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Kegagalan hari ini bukanlah akhir dari segalanya. Justru bisa menjadi awal dari kisah besar yang sedang kamu bangun. Apa yang diraih Jens Raffen di Piala AFF U23 2025 menunjukkan bahwa kerja keras,
dedikasi, dan semangat pantang menyerah tidak pernah sia-sia. Meski belum bisa membawa tim menjadi juara, perjuangannya telah memberi inspirasi bukan hanya untuk rekan setim, namun juga untuk generasi muda Indonesia yang bermimpi besar. Dalam sepak bola, seperti juga dalam hidup, tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Tapi dari kegagalan, kita belajar lebih dalam. Dari rasa kecewa, kita tumbuh lebih kuat. Dan dari setiap kekalahan, kita menemukan alasan baru untuk terus berjuang. Tetap percaya pada proses. Jangan biarkan satu hasil menentukan nilai dirimu. Gunakan momen ini sebagai bahan bakar untuk kembali bangkit. Lebih tangguh, lebih kompak, dan lebih lapar akan kemenangan. Karena mereka yang tak pernah berhenti berusaha adalah mereka yang akhirnya berdiri paling tinggi. Kim Sang-sik ungkap rasa bangga usai kalahkan Indonesia U23 di final. Pelatih tim nasional U23 Vietnam, Kim Sang-sik, mengaku puas setelah anak asuhnya berhasil menundukkan Indonesia dalam partai final Piala AFF U23 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, 29 Juli malam. Begitu duduk di hadapan awak media seusai pertandingan, pelatih asal Korea Selatan tersebut langsung menunjukkan ekspresi bahagia atas kemenangan timnya atas tuan rumah. Hasil ini sekaligus memperpanjang dominasi Vietnam yang meraih gelar juara untuk ketiga kalinya secara beruntun, melanjutkan kesuksesan di bawah asuhan Ding Tenam 2022 dan Huang Aham Tuan 2023. Saya sangat senang bisa mengalahkan Indonesia. Ini adalah gelar ketiga berturut-turut kami. Para pemain berjuang tanpa henti selama 90 menit penuh. Mereka pantas mendapatkan kemenangan ini, dan saya sangat bangga kepada mereka. Terima kasih juga untuk supporter yang sudah memberikan dukungan, ucap Kim yang mulai melatih Vietnam sejak 2024. Kim juga menyoroti ketangguhan mental skuad muda Vietnam. Menurutnya, para pemain tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga mampu menjaga fokus dan semangat meski berada di bawah tekanan ribuan pendukung lawan. Atmosfer stadion jelas dikuasai oleh fans Indonesia, tapi para pemain saya tetap bermain berani dan tidak pernah menyerah. Untuk itu, saya berterima kasih kepada seluruh tim atas usaha luar biasa mereka. Meski sukses meraih trofi, Kim menekankan bahwa kemenangan ini hanyalah salah satu langkah dalam proses pembinaan jangka panjang. Ia berharap anak asuhnya bisa terus berkembang menghadapi tantangan ke depan seperti kualifikasi Piala Asia dan SEA Games. Turnamen ini penting untuk memberi pengalaman. Tim kami memang belum sempurna, tapi dari pertandingan-pertandingan seperti ini, saya harap para pemain bisa belajar dan tampil lebih baik di masa depan. Keberhasilan ini semakin memperkuat posisi Vietnam sebagai kekuatan dominan di kawasan Asia Tenggara dalam kelompok usia muda. Sementara bagi Indonesia, hasil ini menjadi evaluasi penting bagi pelatih Gerald van den Borg yang baru pertama kali menangani Garuda Muda dalam turnamen resmi. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan bagaimana Vietnam U23 menunjukkan kematangan dalam aspek teknis maupun mental, bahkan saat bermain di bawah tekanan publik tuan rumah. Keberhasilan meraih gelar AFF U23 untuk ketiga kalinya berturut-turut menandakan adanya konsistensi dalam pembinaan usia muda mereka. Kim Sang-sik sebagai pelatih baru mampu melanjutkan tradisi kemenangan dengan pendekatan yang mengedepankan kerja keras dan ketahanan mental. Dari sisi Indonesia, kekalahan di kandang sendiri tentu menyakitkan, apalagi mengingat dukungan besar dari supporter. Namun, ini juga menjadi refleksi penting bagi pelatih Gerard van den Borg dan tim pelatih untuk menilai apa yang belum berjalan maksimal, terutama dari segi taktik dan disiplin di lapangan. Turnamen ini seharusnya jadi pelajaran berharga, bukan hanya soal hasil, tetapi soal bagaimana membangun tim yang kuat untuk agenda besar ke depan, seperti kualifikasi Piala Asia dan SEA Games. Terlepas dari kekecewaan, performa Indonesia selama turnamen tetap menunjukkan potensi besar. Hanya saja, menghadapi tim seperti Vietnam yang sudah lebih teruji dan berpengalaman, butuh lebih dari semangat, perlu strategi matang, mental yang solid, dan kedewasaan dalam permainan. Untuk Timnas Indonesia U23, kekalahan bukan akhir dari segalanya. Justru inilah bagian dari proses menjadi lebih kuat. Kalian sudah menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Bermain hingga final di hadapan ribuan pendukung yang percaya pada kalian. Itu bukan hal kecil dan patut dibanggakan. Setiap kegagalan adalah batu loncatan. Dari sini, kalian bisa belajar apa yang perlu diperbaiki, bukan untuk disesali, tapi untuk ditingkatkan.
Lawan mungkin lebih siap hari ini, tapi bukan berarti mereka akan selalu di depan. Dengan kerja keras, disiplin, dan tekad yang tidak padam, Indonesia bisa berdiri sejajar atau bahkan lebih hebat dari siapapun di kawasan ini. Ingat, tim besar lahir dari luka, dari latihan yang tidak terlihat, dan dari keberanian untuk bangkit ketika terjatuh. Tetap percaya pada proses. Garuda Muda belum selesai, justru baru mulai. Terus terbang tinggi. Vandenburg bela pelain Timnas U23 usai gagal di final AFF. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald Vandenburg, menyatakan dukungan penuh kepada para pemainnya setelah kekalahan tipis 0-1 dari Vietnam di partai final Piala AFF U23 2025 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam 29 Juli 2025. Meski gagal menjadi juara, Vandenburg menilai anak-anak asuhnya telah memberikan performa maksimal sepanjang turnamen. Ia meminta publik untuk tidak melimpahkan kesalahan kepada pemain semata. Kita tidak bisa menyalahkan mereka. Benar bahwa kami tidak mencetak banyak gol di fase akhir turnamen, tapi saya melihat mereka sudah berjuang sekuat tenaga, ujar Vandenburg selepas pertandingan. Tim Garuda Muda menutup turnamen dengan status runner-up dan mengoleksi total 10 gol. Menariknya, 8 dari 9 gol yang dicetak oleh pemain Indonesia terjadi saat menghadapi Brunei Darussalam di babak penyisihan grup. 1 gol lainnya berasal dari bunuh diri lawan saat melawan Filipina. Setelah itu, lini serang Indonesia cenderung tumpul. Gol yang tercipta setelah fase grup lebih banyak datang dari situasi bola mati, lemparan ke dalam, dan tendangan sudut. Meski produktivitas menurun, Vandenburg tetap memuji kerja keras skuadnya. Kami menang dan kalah sebagai tim. Saya tak pernah menyalahkan pemain secara individu. Yang penting sekarang, kami harus terus berkembang. Dan saya percaya, tim ini punya potensi besar untuk itu. Tambahnya, Timnas Indonesia U23 kini bersiap menghadapi agenda berikutnya, yakni kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada 3 hingga 9 September mendatang. Selain itu, mereka juga dijadwalkan tampil di ajang SEA Games 2025 yang akan berlangsung di Thailand pada bulan Desember. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Timnas Indonesia U23 di final Piala AFF U23 2025 sebenarnya cukup kompleks. Kekalahan dari Vietnam memang mengecewakan, tetapi menyalahkan para pemain sepenuhnya bukanlah pendekatan yang bijak. Mereka telah menunjukkan kerja keras dan semangat juang meskipun hasil akhirnya belum sesuai harapan. Dari segi statistik, memang terlihat ketimpangan. Sebagian besar gol dicetak hanya dalam satu pertandingan melawan Brunei Darussalam, sementara di laga-laga penting lainnya, serangan terlihat kurang variatif dan cenderung bergantung pada skema bola mati. Hal ini menunjukkan bahwa ada aspek taktik dan kreativitas yang masih perlu diperbaiki oleh tim pelatih, bukan hanya performa individu pemain yang harus dikritik. Pernyataan Vandenburg yang membela pemainnya mencerminkan sikap pemimpin yang bertanggung jawab dan mendukung proses jangka panjang. Ia tampak sadar bahwa tim ini masih dalam tahap pembentukan dan butuh waktu untuk berkembang. Ia tidak ingin tekanan publik mematahkan semangat pemain muda yang masih memiliki banyak potensi. Kedepan fokus perlu diarahkan ke pembenahan pola serangan, peningkatan konsistensi performa melawan tim-tim kuat, dan menjaga mentalitas juang para pemain. Dengan pembinaan yang tepat, tim ini masih punya peluang besar untuk tampil lebih baik di ajang berikutnya seperti kualifikasi Piala Asia dan SEA Games. Yang dibutuhkan sekarang adalah kesabaran, evaluasi yang objektif, dan komitmen untuk berkembang. Kekalahan bukanlah akhir dari segalanya. Justru di sanalah letak awal dari sebuah proses menuju kedewasaan dan kekuatan sejati. Timnas Indonesia U23 mungkin belum berhasil mengangkat trofi di Piala AFF U23 2025. Tetapi perjuangan mereka di lapangan menunjukkan bahwa semangat, kerja keras, dan keberanian masih hidup dalam dada para Garuda Muda. Dalam sepak bola, kemenangan memang penting, tapi karakterlah yang membentuk juara sejati. Rasa kecewa saat ini adalah bahan bakar untuk tumbuh lebih kuat. Setiap kesalahan adalah pelajaran, setiap kekalahan adalah pengalaman yang membentuk fondasi untuk kesuksesan di masa depan. Untuk para pemain, kalian sudah memberikan yang terbaik, dan kalian harus bangga dengan itu. Jangan biarkan satu hasil membuat kalian meragukan potensi diri. Ingatlah, pemain besar lahir dari situasi sulit, dari kritik yang dijadikan dorongan, dan dari tekad untuk membuktikan bahwa kalian bisa lebih dari hari ini. Dan untuk para supporter, teruslah percaya, setiap tim hebat butuh waktu untuk berkembang. Dukungan kalian adalah kekuatan terbesar para pemain. Saat kita tetap berdiri bersama di saat sulit, kemenangan yang datang nanti akan terasa jauh lebih bermakna.
Ini bukan kegagalan, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Garuda Muda, teruslah terbang lebih tinggi.